Assalamualaikum. Saya kerja sini lama. Saya 5 bulan pun tak ada gaji saya. Ini semua orang saya punya duit pun belum bagi-bagi saya. Ini company SB sama Wangsong sama Topside. Ini tak ada bagi gaji bos. Sekarang semua orang mati. Saya pun mati bos. Saya kampungmu ada gaduh orang. Sini lama orang mau kerja sini. Saya ini hal semua pergi Bangladesh. Saya sekarang saya mau tak boleh mati. Saya sudah mati bos. Sekarang macam mana? Saya 5 bulan pun tak ada gaji mah. Habibullah Aslam. Bulan 2 sampai sekarang 4 bulan lebih tak ada dapat gaji kok. 4 bulan lebih. Berapa gaji semua dia kena bayar? Semua gaji saya dengan sama boda kurang-kurang 120.000 lebih. Okey. Cekong. Pasar Cawkit, Kampung Baru. Ini warga apa tak tahulah, Pakistan ke mana ke. Dia dah dekat setahun lebih dekat sini. Macam mana dia boleh keluar masuk saya pun tak tahulah. Dia memang stay sini terus lah. Saya pun heran, mungkin ada permit untuk peminta sedekah ke apa. Diorang ni semua duduk hotel. Walaupun dia duduk sini 2 tahun, 3 tahun dia duduk hotel, dia mampu. Pasal dia punya gaji dekat 300-400. Macam mana negara kita ada berpermit untuk peminta sedekah ke apa? Itu yang saya kurang pasti dan kurang faham. Kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja pasar lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, oh kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital structure overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya. Saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Bahawa layanan yang diberi kepada pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa, dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguatkuasaan perlu dilaksanakan supaya hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif. Lagi heboh di Malaysia ya, pekerja asing yaitu berkewargaan negara Bangladesh. Dia protes karena gajinya selama 1 bulan lebih belum dibayar oleh pemilik proyek di Malaysia. Dia mengatakan dulu dia sebelum datang ke Malaysia selalu diiming-imingi gaji besar di Malaysia, gaji besar di Malaysia. Tapi saat dia sudah bekerja di Malaysia, dia merasa menyesal datang ke Malaysia karena gaji kecil, pas-pasan, beda dengan di negara Jepang atau di negara maju lainnya. Di Malaysia ini gaji pas-pasan tapi kami sulit dibayar gitu ya. Dan Malaysia pun terkenal dengan negara paling rasis di dunia ya, karena ini sudah terbukti. Dan juga Malaysia ini dijuluki sebagai negara yang tidak peduli tenaga kerja asing gitu ya, karena banyak sekali kasus terjadi di Malaysia, apalagi pekerja asing di Malaysia. Contohnya seperti pekerja asing dari Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga yang baru-baru ini dibunuh ya oleh majikannya yang mantan master chef ya di Malaysia gitu. Ini membuktikan bahwa di Malaysia ini kurang ramah lah untuk tenaga kerja asing,
yang ingin bekerja di sana. Kalau dibandingkan dengan gaji di Jepang dan Malaysia, ini lebih baik kita belajar bahasa Jepang dan bekerja di sana atau di Taiwan gitu ya. Gaji lebih baik di sana dan tidak ada perlakuan rasis dan seperti memperlakukan hewan di sana gitu ya. Intinya di Malaysia ini banyak banget kekurangannya, apalagi kalian yang menjadi pekerja asing di sana. Banyak banget tantangan di sana. Dan banyak juga orang Indonesia yang awalnya ingin ke Malaysia, pas udah di Malaysia dia nggak betah gitu, ingin pulang ke Indonesia. Karena dia mikir gitu, gaji segitu di Indonesia pun sama segitu. Tapi cuma bedanya ya lowongan kerja di sana banyak gitu, sedangkan di Indonesia sedikit ya. Dan tidak ada regulasi untuk umur dan lain-lain gitu. Jadi, menurut kalian gimana guys? Apakah kalian ingin bekerja di Malaysia atau tidak? Tulis di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sebelum kalian menonton ya. See you!